Ini ada yang chat, maaf Pak, tidak bisa menampilkan wajah karena webcam saya lagi rusak. Ya, enggak apa-apa ya. Pak Febri juga enggak bisa menampilkan wajah. Pak Febri ngajar pakai tab ya. Empat menit lagi kurang 6 orang ya.
Belum join ya. Tinggal aja Masih lah. ada yang sinyalnya nganu Pak, wifi-nya agak lemot. Ditinggal aja berarti ya. Ini ada yang chat. Maaf Pak, kamera saya juga bermasalah, jadi tidak bisa mengaktifkan kamera. Ya, enggak apa-apa. Oke, kita mulai aja ya. Selamat pagi semuanya. Oke, pagi Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kapan apa belum ini? Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pak. Belum sarapan semua ini pasti. Ya Pak, belum Pak. Belum, Pak. Ya, Belum. kita santai aja ya di kelas ini. Sambil sarapan enggak apa-apa gitu ya. Yang penting mendengarkan sama melihat materi yang disampaikan. Oke, mungkin kita langsung share screen saja ya. Oke, saya ngajarnya pakai tab. Oke. Layarnya Pak Febri kelihatan nggak ya? Iya Pak, lihat mana Pak? Lihat, Pak. Kelihatan, Pak Pak. Febri nulis Terlihat, apa? Pak. Tes. Tes. Oke. Tes. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, kita hari ini akan belajar komponen sistem komputer ya, terus jenis-jenis sistem operasi dan biner gitu ya. Bagi yang sudah paham, mungkin nanti cukup mendengarkan saja. Bagi yang belum paham, tolong diperhatikan gitu ya. Nah, siapa tahu nanti di tengah-tengah materi ada kuis. Oke. Oke, kita masuk ke komponen sistem pada komputer ya. Tulis dulu. Oh iya, saya enggak pakai PPT ya. Jadi langsung nulis di tab sini. Nah, untuk rekamannya biasanya saya upload di iBelajar. Untuk pertemuan 1 sudah saya upload di iBelajar gitu ya. Nah, kalau misalnya mau dicatat monggo silahkan gitu ya. Karena Pak Febri tidak menggunakan PPT. Nah, untuk komponen sistem komputer sendiri dibagi menjadi 3 teman-teman. Kira-kira apa aja ya? Anak 3C tahu ini. Monggo yang sudah tahu. Komponen sistem komputer dibagi menjadi 3. Apa saja ya? Yang tahu tak tambah nilainya, monggo. Software. Oh, betul. Software, Hardware Pak. Hardware. Bentar. Hardware. Enggak, yang pertama jawab tadi siapa? Software equal. Software. Enggak, yang pertama kali menjawab tadi loh siapa? Yang menjawab hardware, software, dan brandware. Namanya siapa? Tak tambah nilainya. Insya Allah saya, Pak. Lah ya, siapa namanya? Oh, Hasfi Andira Putra, Pak. Aswan. Hasfi Andira Putra. V, NRP berapa belakangnya? 003. Oh, 003. Oke, terima kasih Mas Hasfi ya. Komponen Ya, sistem Pak. komputer dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga brandware. Oke, kita masuk ke hardware dulu ya. Di sini ada yang punya komputer desktop nggak? Saya, Pak. Anak TKJ apa bukan? Mohon maaf, Pak. Kenapa? Anak TKJ apa bukan? Bukan, Pak. Bukan ya. Pernah merakit komputer? Pernah, Pak. Pernah ya. Kalau anak TKJ saya rasa pernah juga ya. Bahkan diajari ya. Ya. Nah, bahas hardware dulu ya teman-teman. Kalau misalnya mau merakit komputer, biasanya yang kita siapkan hardware-nya apa saja ya perangkat kerasnya dari komputer itu? Saya, Pak.
Nah, iya apa saja? Power supply, Hmm, Motherboard, mm-mm, VGA, mm-mm, prosesor, mm-mm, hard disk, mm-mm, RAM, mm-mm. terus Fan. Oke, kita coba implementasi ya. Yang pertama berarti yang kita siapkan motherboard gitu ya. Motherboard itu yang belum tahu bentuknya kotak besar gitu ya. Kotak besar. Induknya dari semua perangkat ya. Karena nanti perangkatnya ditancapkan di motherboard namanya atau mubu gitu ya. Setelah itu biasanya yang dipasang apa ya? CPU. Prosesor, Pak. Prosesor, Pak. Prosesornya. Umumnya prosesor gitu ya. Ya. Atau CPU. Nah, biasanya bentuknya kecil tapi mahal ya teman-teman. Sangat, Pak. ya Banget, Pak. Harganya berapa ya sekarang ya? Ini tergantung Wak. Spek, Pak. 11 jutaan, Pak. Wow, mahal banget ya. Yang paling baru sekitar segitu. 700.000 dapat, Pak. Yang apa tuh? Yang Gen Atom, pertama, Intel Atom, kedua. Intel Atom, Intel Gen 1, Zaman 2 kapan dapat itu? itu. Zaman dinosaurus itu. 2012 Zaman saya masih lah SD, Pak. mungkin. Pakai monitor tabung, Pak. Ya mahal sekarang ya. Ya, sekarang Kalau mahal. AMD berapa AMD? Sama, Pak. 12. Sama aja ya. Cara 12 Hampir sama. Saing, Pak, dua itu. Udah Reaper sama, Jadi Pak. lebih murah, Pak. Untuk AMD Ryzen 7 sekitar 7-8 jutaan. Biasanya AMD jauh lebih murah daripada Intel ya. Iya. Ya, Untuk Ryzen sama, Pak. Sama aja ya. Ya. Kalau teman-teman biasanya lebih suka pakai AMD apa Intel ya? betul, Pak. tergantung kebutuhan. AMD sejati. Ituan, Pak. Intel. AMD. Fanbase AMD. Fanbase AMD. Kalau suka main game biasanya AMD ya teman-teman ya. Iya, AMD, Pak. AMD. Ryzen. Kalau untuk kerja Intel biasanya sih itu. Oke, berarti kita pasang prosesornya ya. Bentuknya nah mungkin bisa di browsing ya kalau gambar saya jelek gitu ya, ada kaki-kakinya gitu loh kayak emas warnanya. Nah, Anda browsing prosesor gitu ya. Nah, biasanya yang kakinya ini biasanya ada yang terbuat dari emas, emas asli. Oke, kemudian ini ditancapkan di sini ya teman-teman. Kemudian dipasangkan heatsink biar enggak panas ya. Mungkin sebelum itu dikasih gel ya. Di atasnya kasih gel baru dipasangkan heatsink. Ya. Heatsink itu tulisannya ini teman ya. Nah, dipasangkan. Ada kipasnya juga biasanya ya. Iya, Pak. Satu paket, Pak. Ada kabelnya, tancepin misalnya di sini. Oke. Setelah prosesor, apa yang kita pasang, teman-teman? RAM, Pak. RAM untuk VGA. Kalau di sini RAM itu random access memory ya, teman-teman. Memori dari sebuah komputer gitu ya. Tapi masalahnya memori di sini ini bukan memori yang dapat menyimpan data secara permanen, teman-teman. Nah, di komputer ini. Yang menyimpan data secara permanen itu ada hard disk sama SSD. kalau di sini RAM ini, memori ini enggak permanen, hanya sementara. Biasanya dipasang di sini ya. Ini gini aja ya. Ada yang DDR3 ya, DDR4. Bentuknya kayak gini. Teman-teman ketik di Google aja yang belum tahu RAM ya. Random access memory. Kalau ini enggak permanen ya, nyimpen datanya. Yang permanen ada hard disk ya, boleh pakai SSD atau ROM. Nah, kalau ROM biasanya itu kecil-kecil teman-teman ya. Nah, biasanya warna hitam kecil-kecil di mubu. Nah, oke, memori sudah kita pasang, otaknya komputer, prosesor sudah kita pasang gitu ya. Setelah itu masang apa ya?
Motherboardnya Pak. VGA. Casingnya. Hmm? Jantungnya Pak. Motherboardnya ke casing, PSU. Pak. Apa dulu nih? Bobonya PSU Pak sama dipasang. Power casing. supply. VGA dulu, Pak. VGA, Pak. VGA. VGA VGA dulu. dulu. Ya kalau mampu beli VGA ya. Kita pasang di slot PCI atau PCI Express gitu ya. Ya, ya. Tapi biasanya jarang sih yang pakai VGA atau beli VGA. Oke, tapi kita pasang ya misalnya. Sekalian misalnya LAN card sama sound card. Nah, tapi jarang juga sih. Nah, kita pasang di slot PCI namanya ya. Kalau VGA atau GPU bisa saja di slot PCI Express. Oke, setelah itu apa lagi? Power supply. PSU. Power supply ya. Power supply ini tugasnya untuk mengaliri listrik ya. Iya Pak. Percuma ini apa? Intelnya mahal ya, prosesornya mahal, tapi tidak ada power supply-nya, tidak bisa. Ya, nah, harus kita kasih power supply. Ini misalnya kipasnya, kabelnya ditancepin. Nah, Pak Febri, maaf Pak. Ini ada yang belum di ACC. Oh gitu, baik. Ya, mungkin next, jangan telat ya. Nah, Siap Pak. Terima kasih. Mohon maaf Pak, soalnya itu sinyalnya agak error Pak, ada gangguan Pak. Oke. Oke, ngikuti aja ya, karena sudah telat tadi. Lanjut teman-teman, setelah itu apa lagi? Apalagi yang dipasang? Hah? Casing. Casing. Terakhir itu ya. Yang belum termasuk mobonya Pak. Nah, hard disk ya, belum kita pasang ya. Nah, misalnya di sini ya. Nah, biasanya hard disk itu ada settingannya ya, teman-teman ya. Untuk master atau slave gitu ya. Nah, mungkin yang tahu atau anak TKJ gitu ya. Nah, kira-kira kapan hard disk ini harus disetting master atau slave ya? Waktu install. Pak, mohon maaf Pak. Install Windows. Ini ada yang mau join lagi Pak. Dari Pak. TI Pak. Ada yang mau join lagi ya. TI. Tadi sudah izin Pak dia Pak. Agak telat masuknya, soalnya sinyalnya agak gangguan. Oke, lanjut. Kapan di setting master atau slave? Waktu install. Waktu install. Install apa? OS. Kan biasanya di hard disk ini ada jumpernya tuh. Ada jumper. Nah, jumper itu kan harus di setting master atau slave. Dalam kondisi apa kira-kira di setting master atau di setting slave? Ini belum masuk sampai install sih. Masih perakitan. Anak TKJ mungkin bisa jawab. Mana yang anak TKJ? Mungkin pas masuk di BIOS. Ini belum sampai masuk BIOS nih. Ini masih perakitan. Komputer kita belum bisa dinyalakan ini. Pasang kabel Pak, bukan. Masang kabel. Nah, kabelnya itu Motherboard dan casing. itu kan biasanya ada SATA sama ATA tuh. Oh, Kalau SATA yang merah kan, kalau Iya. ATA yang putih. Misalnya kita pakai yang ATA tuh. Nah, Iya. dalam kondisi apa kira-kira di setting master atau slave? Saat disambungkan dengan kabel SATA. Kurang tepat.
Apakah anak TKJ ndak diajari merakit komputer? Diajari, Pak. Ketika itu menggunakan kabel SATA, Pak Atta? Kata. SATA, Pak. Sudah yang terbaru ya. Mungkin kalau yang terbaru sudah nggak setting ini ya. Nggak pernah dengar Pak Kalau soal pakai info juga. kabel ATA, ada yang pernah nggak pakai kabel ATA? Nggak pernah. Belum. Nggak pernah ya? sih, Pak. Oh, sudah nggak zamannya ya, karena kabel ATA lambat kalau dibandingkan SATA. SATA walaupun kecil kan cepat. Nah, ini ketika Anda menggunakan kabel ATA dan Anda memiliki 2 hard disk atau misalnya 1 hard disk ada 1 CD-ROM gitu ya. Nah, terserah. Nah, yang dijadikan primary itu nanti jadi master, yang secondary itu slave. Nah, gitu. Anggap saja ini ada hard disk sama CD-ROM gitu ya. Berarti hard disknya master, CD-ROM-nya slave. Kemudian kabelnya dipasang ya. Pakai ATA misalnya ya, agak besar. Misalnya ya. Kabel powernya dari power supply. Nah, Oke, kita sudah masang hard disk sama CD-ROM gitu ya. Power supply juga sudah. Kemudian graphic card, line card, sound card, RAM, prosesor, heatsink sudah juga. Sekarang yang belum apa ya? Card adapter, Pak. CD-ROM. CD-ROM ini sudah CD-ROM. CMOS. Baterai CMOS. Baterai CMOS boleh lah sini ya. Nah. Terus apa lagi? Adapter apa? Apa LAN Ethernet, Pak? Nah ini tadi LAN ini. LAN card. Ini misalnya VGA atau GPU. Ini sound card. Sudah, yang belum apa ya? Itu Pak buat kabelannya tuh Pak. Network adapter. Card adapter, Pak, yang biasa dipasang untuk sound, video card, modem itu, Pak. Nah ini loh, sudah nih. Sudah. Ini loh, sudah. Selain itu, Lampu RGB Pak, biar terang. betul ya. Betul ya. Kalau Ini, BIOS. Nah ini loh baterainya sudah tadi siapa yang bilang? Ya itu ya lampu-lampunya ya di sini ya. Untuk lampu HDD, lampu power, tombol reset, tombol untuk nyalakan gitu ya. Kalau misalnya ndak dihubungkan ke casing, ya mana mungkin komputer kita bisa nyala ya. Nah, formasinya kalau ini dibesarkan gitu ya. Tapi tiap motherboard beda sih, tergantung motherboardnya ya. Intinya kalau misalnya tulisannya HDD LED gitu ya, berarti itu lampu ya, lampunya harddisk. Nah, biasanya harddisknya kalau proses kan kedap-kedip tuh. Kalau lampunya ini kabelnya ini tidak ditancapkan di sini gitu ya, maka tidak bisa nyala gitu ya. Terus ada power LED, ini apa lampu untuk power gitu ya. Lampu untuk power, reset ya. Untuk button reset ya. Dipasang semua sama powernya ya. Tombol untuk menyalakan komputer. Nah, dipasang semua. Oke, akhirnya komputer kita jadi gitu ya. Nah, komputer kita jadi.
Tapi sepertinya ada beberapa komponen komputer yang belum kita sebutkan ya. Apa kira-kira ya teman-teman? USB panel. Apa? USB panel. USB itu biasanya kan langsung di motherboardnya ya, bagian belakang. Oke. Banyak gambarnya kayak apa ya? Gini ya. Misalnya. Terus apa lagi? Fan, Apa? kipas. Kipas. Boleh di casing gitu ya. Tempelkan casing. Mau sebelah mana misalnya? Sini. Ya. Oke. Terus apa lagi? Water cooling. Liquid cooler, Pak. Liquid cooler. Ditaruh mana biasanya? Di Prosesornya, Pak. Nanti heatsink. Tadi kan sudah pakai gel tadi. Oh ya Pak, belum masang SSD-nya Pak. Pakai hard disk ini. Zaman purba ini. Mahal SSD ya. Keyboard sama mouse, Pak. Oh ya, itu kalau sudah dipasang monitornya juga ya. Maksud saya yang di dalam sini. Ada komponen yang belum kita jelaskan nggak? Itu sebenarnya di motherboard itu ada namanya chipset shortboard sama notebook teman-teman ya. Nah, itu fungsinya untuk apa ya? Ada yang tahu mungkin? Alur listrik, Pak. Pengatur aliran listrik. Pak, teman-teman. Mungkin sebutkan nama dulu, baru Anda jelaskan yang shortbook apa notebook. Nama saya Bintang, Pak. Mm-mm. Itu kalau shortbook itu buat yang berarti buat aliran listrik. Kalau yang kalau nggak salah data, Pak, buat ngatur data. Data yang mana ya? Lupa, Pak. Bentar. Oke, mungkin yang lain ya. Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Perempuan tadi? Aulia, Pak. Aulia. Aulia. Ya, untuk pengaturan tanggal dan waktu. Itu yang shortbook apa notebook? Notebook. Oke, yang lain mungkin hampir. Saya, Pak, derajat, Pak. Notebook itu tugasnya Pak, menghubungkan prosesor dengan sistem memori dan grafik controller. Oh, bisa ya, bus yang berkecepatan tinggi. Itu notebook ya? Berhubungan ya, Pak, sama prosesor ya. Terus yang shortbook? Kalau shortbridge itu menghubungkan peripheral melalui jalur penghubung. Tugas utamanya mengontrol bus ID, USB, dukungan PNP. Oke, good, pinter, derajat ya. NRP-nya berapa? 017. 017. Oke, terima kasih Mas Derajat ya. Jadi fungsinya itu ya untuk notebook biasanya identik atau berhubungan sama prosesor. Kalau shortboard biasanya berkaitan dengan PCI, IDE, keyboard, ROM, dan sebagainya. Oke. Ini sepertinya komputer kita sudah jadi teman-teman. Nah, tinggal kita pasang monitor gitu ya, mouse, keyboard, joystick kalau suka main game gitu ya. Mungkin sound juga ya, speaker kalau dibutuhkan, printer dan sebagainya. Nah, biasanya itu nanti akan dikategorikan sebagai komponen input ya, komponen output sama komponen proses. Oke, kalau komponen input kira-kira komponen apa saja ya yang termasuk komponen input gitu ya? Keyboard, mouse, keyboard, monitor, pinter semua ya. Oke, kalau output? Printer, terus sound speaker, monitor,
Monitor. Kalau proses? Scanner. Scanner ya. Iya, scanner. Kalau scanner kayaknya bukan proses ya. Scanner input. Input, Pak. Input, Pak. Ya, kita nyeken gitu ya, masuk ke komputer, input. Ya, bisa. Kalau proses apa ya? Iya, prosesor. RAM. Nah, prosesor. Siapa tadi? Namanya siapa? Rizal. Rizal. NRP berapa, Mas? 2014 kali 027. Enggak, belakangnya. Oh, 027. 027. Nggih, Pak. Iya. 027. Salah satunya prosesor ya. Terus apa lagi? RAM, motherboard. Nah, ya. Oke, sip. Oke, untuk hardware enggak ada masalah ya. Sudah kita rakit, sudah bisa dinyalakan gitu ya. Tapi kalau kita berbicara VGA, prosesor gitu ya, GPU, graphic processing unit, saya jadi teringat sama namanya ini. Ini sudah dicatat ya? Saya hapus ini. Sudah, Pak. Di screenshot, Pak. Oh, sudah saya hapus. Monggo screenshot. Iya, udah. Ya hapus ya. Pak Febri, Hmm? kalau mau tanya boleh ya, Pak? Maksudnya DDR itu apa, Pak? Di RAM. DDR itu versinya mau DDR2 atau DDR3. Berarti lebih besar angkanya, lebih terbatas. Ya, DDR3 berarti jauh lebih baik dibandingkan DDR2 gitu ya. Nah, DDR itu kan singkatan dari double data rate gitu ya. Biasanya harganya juga jauh lebih mahal DDR3 dibandingkan DDR2. Tapi tergantung isinya juga sih. Memorinya berapa giga misalnya. Lah komputer sampean pakai DDR berapa? Saya masih belum rakit komputer, Pak. Mungkin teman-teman pakai DDR berapa ya? 4, Pak. Saya 4, Pak. Oh, sudah 4 itu. Sudah 4. Berapa? Kalau 4 giga sekitar 300-an, Pak. 300 ya. Yang pakai DDR3 ada? DDR3 semua Ada ya. kayak. Oke. Terjawab ya. Ada lagi mungkin? Ya, Pak, sudah terjawab. Oke, kita lanjut tadi ya. GPU, prosesor, VGA, mungkin itu cukup unik ya. Bisa Anda gunakan untuk mining Bitcoin, teman-teman, ternyata. Wah. Kalau misalnya teman-teman pernah mendengar atau ada mata kuliah di Stiki namanya data mining gitu ya. Sorry. Data mining gitu ya. Kita mining sebuah data gitu ya menggunakan tools ya. Toolsnya ada WK, Tanagra gitu ya. Nanti akan mendapatkan informasi berharga gitu ya. Informasi berharga gitu ya. Kalau kita mining emas ya di dunia nyata gitu ya, orang-orang yang di pertambangan ya, emas atau gold biasanya miningnya pakai alat berat ya, nambangnya pakai alat berat. Nah, alat berat ya misalnya bego kayak gitu ya. Menggali tanah, digali tapi belum tentu dapat juga ya. Ya kadang dapat emas, kadang zong gitu ya. Nah, ini dapatnya gold atau emas. Lah kalau mining Bitcoin
Bitcoin itu ternyata pakai ini, pakai prosesor GPU gitu ya. Nah, prosesor atau GPU ya. Sama seperti nambang emas gitu ya. Nah, tempat tambangnya ini namanya pool, teman-teman ya. Pool. Nah, dia menggali pool ini belum tentu dapat Bitcoin ya. Share Bitcoin namanya good share gitu ya. Nah, tiap kotak ini disebut sebagai blok. Ini namanya blok. Kalau di sini di data mining enggak ada namanya ya, enggak ada namanya. Di sini juga enggak ada namanya. Kalau di Bitcoin itu namanya blok. Di dalam blok tersebut bisa saja Zong atau ada Bitcoin-nya. Ada Bitcoin-nya. Oke. Nah, si prosesor ini nanti membutuhkan bantuan namanya algoritma, teman-teman, untuk mendapatkan Bitcoin. Nah, contoh-contoh algoritma ada banyak sebenarnya untuk mining Bitcoin. Itu ada SH, ada Crypt gitu ya. Jadi sebenarnya Bitcoin ini termasuk cryptocurrency, teman-teman. Tulisannya seperti ini. Blok tersebut. Setelah terbuka nanti dilihat ada koinnya apa enggak. Kalau ada koinnya nanti masuk ke wallet, teman-teman. Wallet. Nah, wallet ini ada banyak ya, ada Indodax, Yobit, Poloniex dan sebagainya. Kalau mau wallet yang internal disimpan di harddisk juga bisa, teman-teman. Kalau wallet yang saya sebutkan tadi online. Kalau di harddisk, maka ketika harddisk Anda rusak atau hilang gitu ya, atau terbakar, maka uangnya juga hilang. Tapi kalau online, tidak hilang, ada asuransinya. Oke. Nah, mungkin di sini ada yang mainan Bitcoin juga? Enggak kuat komputernya, Pak. Enggak kuat ya. Malah kan Nah, biasanya pakai superkomputer itu. Nggak kuat Pak modalnya. Iya ya. Pakai HP juga bisa, tapi ya nggak kuat juga. Satu Bitcoin sekarang harganya 164 juta, teman-teman. Wah, dapat satu aja wis good itu. Satu BTC gitu ya. Bitcoin disingkat sebagai BTC. Harganya kalau enggak salah 164 juta. Nah, jenisnya cryptocurrency ini ada banyak, teman-teman. Salah satunya ya ini BTC. Ada NFT ya. Ada Ignis, ada Ten ya. Iya, Mas. Iya, Mas. Apa, Mas? Enggak, Pak. Oh, saya kira mau tanya. Nah, saya kira mau tanya. Oke. Nah, Bitcoin ini pakai teknologi namanya blockchain, teman-teman. Nah, tulisannya begini, blockchain. Nah, menurut saya blockchain ini cukup keren ya, kalau secara teori gitu ya. Yang mana kalau misalnya Anda tahu, kita punya bank BCA misalnya gitu ya, terus nggak pakai teknologi blockchain, ya, terserahlah bank apa gitu ya, BCA, BNI dan sebagainya. Ketika kita kirim uang, misalnya saya kirim uang ke Mas Derajat gitu ya, 1 juta rupiah, maka yang tahu hanya saya, Mas Derajat dan bank. Tapi kalau Anda pakai blockchain gitu ya, semua orang bisa tahu, terbuka gitu ya. Anda ketik aja blockchain di Google. Nah, di sana tempat untuk melacak transfer atau transaksi dari Bitcoin. Nah,
Jadi kalau misalnya saya transfer ke Mas Derajat 1 BTC gitu ya, maka orang lain bisa lihat, misalnya Mas Rizal, Mas Hasfi gitu ya. Bahkan dosen-dosen yang lain juga bisa melihat transparansi blockchain. Oke. Terus cara mendapatkan Bitcoin selain dengan cara mining gitu ya. Kalau misalnya komputernya nggak kuat, ada cara lain biasanya teman-teman. Ada cara lain. Yang pertama tadi mining ya. Cara yang kedua itu namanya arbit teman-teman. Ya. Mining komputer nggak kuat gitu ya. Ada arbit. Arbit ini kita akan membeli Bitcoin di suatu tempat, gitu. Beli koin di suatu tempat gitu ya, dengan harga murah, kemudian dijual dengan harga mahal ya. Nah, kalau mining tadi modalnya pakai superkomputer ya, komputer atau HP gini. Kalau arbit ini modalnya pakai uang beneran ya. Nah, mungkin teman-teman bisa cross check di Coin Market Capital gitu ya. Coin Market Capital. Di sini teman-teman bisa melihat harga-harga Bitcoin dari berbagai macam tempat gitu ya. Nah, ini ya. Misalnya Anda klik Bitcoin gitu ya. Teknik ini disebut arbit teman-teman. Oke. Agak lag ya. Coin Market Capital. Oke, kemudian masuk sini ya. Kebetulan di sini harga yang tertera dolar ya teman-teman. Oke. Nah, ini agak susah ngekliknya ya. Perlu diketahui di berbagai macam tempat itu belum tentu harganya sama ya teman-teman. Nah, ini agak lag, kita tunggu sebentar. Pak Febri, yang membuat harga BTC mahal itu apa, Pak? Oh ya, biasanya karena miningnya itu susah ya. Dulu itu masih gampang Mas. Pakai HP itu bisa dapat, sekarang udah susah ya. Itu yang pertama. Terus permintaan pasarnya banyak sehingga stoknya menipis. Nah, jadi kalau misalnya barang itu stoknya menipis pasti harganya menjadi mahal. Nah, kemudian pasar ya. Kalau misalnya ada berita negatif gitu ya tentang Bitcoin, maka harganya akan turun ya, nggak laku. Tapi kalau pasar menginformasikan bahwa Bitcoin itu positif gitu ya, maka harganya bisa melambung. Tapi hati-hati juga teman-teman, nanti ada bearish ya. Nah, itu nanti bisa saja harganya tinggi tiba-tiba jatuh, nggak laku. Itu juga bisa. Tapi di sini saya cuma share aja ya, biar teman-teman tahu konsepnya. Gitu ya. Bahwa di Bitcoin itu loh seperti ini. Nanti disimpulkan sendiri. Gitu ya. Coba Anda lihat di sini, harganya kan beda-beda tuh. Nah, harganya beda-beda. Nah, kalau arbit, maka kita harus membeli di tempat yang harganya rendah, kemudian kita jual di tempat yang harganya mahal. Nah, labanya itu dari sana, dari jualan itu. Nah, itu arbit. Oke. Paham ya maksudnya ya? Lumayan, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, ini kan banyak tuh tempatnya. Anda ketika aja Coin Market Capital. Nggak cuma Bitcoin saja ya, koin yang lain juga sama triknya. Nah, itu arbit. Lanjut. Ada mining, ada arbit. Kalau mau yang gratisan namanya voucher, teman-teman. Voucher ini terambil dari bahasa Inggris.
Bahasa Indonesianya apa ya? Ada yang tahu bahasa Indonesianya apa? Keran, Pak. Keran ya, benar ya. Jadi ada keran gitu ya. Kalau dibuka mengeluarkan air kita tadai gitu ya. Nah, sorry gambar saya jelek gitu ya. Voucher juga sama gitu ya. Kita misalnya mengisi captcha. Captcha itu kode-kode aneh itu loh. Captcha. Nah, kita dapat Bitcoin, dapat uang, dapat cryptocurrency. Kemudian kita mengklik iklan, ya, itu nanti dapat koin ya, nggak melulu Bitcoin ya, biasanya Doge juga, Doge salah satu koin. Ini kalau mau gratisan, tapi lama ini ya, 0,000 berapa ya, lama tapi gratis, cuma butuh waktu. Terus yang keempat ada trading teman-teman ya, trading. Nah, kalau trading ini saya enggak tahu ini halal atau haram ya. Nah, kalau menurut saya yang seperti ini itu haram teman-teman, tapi Anda simpulkan sendiri ya. Ini trading ini dibagi menjadi beberapa jenis teman-teman. Nah, kita pelajari konsepnya. Kalau tradingnya seperti ini misalnya ya, saya akan menebak ya, menebak bahwa harga USD ini bukan Bitcoin ya, USD ini akan naik ya, USD akan naik dalam waktu 5 menit. Ya nggak tahu naiknya berapa ya. Ternyata 5 menit kemudian harga USD terhadap rupiah gitu ya, ternyata turun. Nah, maka uang kita akan hilang. Nah, kalau seperti ini menurut saya judi teman-teman, karena kita harus menebak ya. Nah, atau mungkin dia menebak gini, saya prediksi 10 menit kemudian ya harga USD terhadap rupiah itu turun. Ternyata naik teman-teman, uangnya hilang. Tapi kalau tebakannya benar, maka uangnya bisa berkali-kali lipat ya. Nah, bisa dapat berkali-kali lipat. Kalau trading jenis ini saya rasa mungkin bisa Anda simpulkan sendiri ya. Kalau menurut saya ini enggak baik ya, karena mainnya tebak-tebakan. Oke. Permisi, Pak. Bukannya trading itu ada analisis dulu ya? Nah, ini yang pertama, konsep yang pertama ini ada 3 ya. Nah, baru konsep yang kedua trading yang jenis itu. Nah, trading yang jenis itu, Anda harus berbasis lot, berbasis margin, berbasis market. Nah, misalnya ya, USD terhadap IDR ya, Anda beli 1 juta gitu ya, atau 1.400.000 gitu ya, 1.400.000. Nah, Anda beli, kemudian belinya itu berbasis buy atau sell gitu ya. Kalau sell berarti turun gitu ya. Kalau buy berarti naik. Boleh milih buy atau sell. 1.400.000 ya. Misalnya pilih buy gitu ya. Nah, maka ketika harga USD ini naik, tapi tidak pakai waktu ya. Misalnya naik berapa persen gitu ya. Nah, itu bisa Anda panen ya. Anda close, maka Anda dapat uang dari selisihnya itu. Tapi kalau misalnya Anda buy, ternyata harganya turun, Anda biarkan gitu ya. Biarkan begitu lama, ternyata turun terus sampai margin Anda habis. Margin Anda habis. Maka dia akan menutup sendiri dan uang Anda menghilang. Kecuali Anda cut loss. Nah, jadi di close secara paksa. Dihentikan secara paksa. Selain itu, Anda juga bisa memilih sell teman-teman. Memilih sell. Artinya berarti Anda berasumsi bahwa harga USD itu IDR ini nanti akan turun. Jadi ketika harganya turun
turun berapa persen gitu ya, itu bisa Anda close, maka Anda dapat uang. Tapi ketika harganya naik, Anda milihnya sell, kemudian naiknya itu drastis ya teman-teman ya, sampai margin Anda nggak mencukupi gitu ya, karena berapa lot, maka uang Anda akan hilang, kecuali Anda cut loss gitu. Oke. Main trading juga toh Mbak? Tapi saya tidak tahu yang ini termasuk halal atau haram. Anda simpulkan sendiri. Yang terakhir ada trading berjenis cryptocurrency, teman-teman. Kalau cryptocurrency Anda beli gitu ya, misalnya Anda beli BTC itu IDR gitu ya. Enggak ngaruh teman-teman, harganya naik atau turun itu enggak ngaruh ya. Karena Anda tidak menebak. Anda beli itu kulaan teman-teman. Ya. Kalau harganya turun ya biarin aja. Misalnya turun sampai 50 juta, ya biarin aja. Uang Anda nggak hilang. Anda kan kulaan. Anda kulaan. Kalau misalnya harganya naik, ya bisa Anda jual dengan harga yang naik tadi. Nah, Anda ruginya itu ketika Anda cut loss, sama seperti trading tadi, yang nomor 2. Ketika harganya 164 juta, gitu ya, tiba-tiba turun jadi 160 juta, karena Anda takut gitu ya, takut kemudian Anda jual di 160 juta, Anda cut loss. Nah, maka Anda rugi 4 juta. Tapi kalau misalnya harganya turun gitu ya, sampai 50 juta, uang Anda enggak hilang. Kan uang Anda dalam bentuk BTC. Nah, uang Anda tidak hilang. Ya silakan ditunggu sampai naik, tapi enggak tahu itu sampai berapa tahun ya. Biasanya naiknya lama. Nah, kalau yang seperti ini saya juga enggak tahu ini termasuk haram atau halal. Saya hanya menyampaikan bahwa konsepnya seperti itu. Oke. Mungkin ada lagi yang nomor 5 selain mining, arbit, voucher sama trading? Ada yang tahu? Mungkin airdrop, Pak. Ya, boleh airdrop ya. Biasanya cari peruntungan gitu ya di Telegram. Nah, dengan mengetik kata kunci apa gitu biasanya dapat, atau AICO, koin yang belum rilis di pasar. Nah, itu juga bisa untuk nyari peruntungan. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Permisi Pak, mau tanya. Itu kan kalau yang sekarang tuh lagi trending yang binomo itu loh Pak. Itu termasuk ke BTC juga apa enggak? Itu bisa BTC. Ada BTC itu IDR kalau tidak salah, atau BTC itu USD. Nah, itu masuk yang nomor 2 itu, yang ini. Nah, tapi dia pakai menitan. Misalnya Anda ya nebak sih sebenarnya. Hampir mirip nomor 1 juga sih, nebak soalnya ya. Tapi tidak tahu itu haram atau halal ya. Nah, Anda tebak 5 menit, naik apa turun gitu aja sih. Dapatnya sama ya. Tergantung Anda berapa persen menaruh sahamnya di sana. Misalnya Anda beli 10 juta ya. Nanti kalau benar dapat 70% dari 10 juta, berarti 7 juta. Itu kalau benar berarti 17 juta. Kalau salah ya 10 jutanya hilang. Nah, ya kayaknya nomor 1 ya. Lebih condong nomor 1 kalau menurut saya sih. Tapi dia lebih senang disebut yang nomor 2. Ya Anda simpulkan sendirilah. Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ada lagi mungkin. Mining Bitcoin pakai Linux bisa, Ubuntu itu. Anda download Minergate. Nah, Minergate. Pakai Ubuntu ini. Bisa. Ya pakai Windows juga bisa sih. Ini yang mining ya. Pakai HP dulu bisa, sekarang nggak bisa, cuma kontrol aja. Tampilannya kayak apa? Kayak gini. Minergate namanya.
Nah, tampilannya kayak gini. Nanti muncul workernya kalau misalnya komputer atau alat mining Anda nyala gitu ya. Muncul di sini workernya. Kalau misalnya bloknya ada yang zong, dapat bad share ini. Nah, bad share. Kalau nggak zong, dapat good share. Ya. Ini BCN, XMR, VCN ini nama koinnya ya teman-teman. Nggak harus BTC ya. BTC susah miningnya, mungkin bisa mining yang lain. Cuma harganya beda gitu ya. Ini contoh tampilannya, di rumah dicoba sendiri. Gitu ya. Nanti pembayarannya lewat mana? Lewat wallet itu tadi, misalnya Indodax gitu ya. Indodax, dari Indodax transfer ke BCA bisa, ya, Mandiri bisa, kesemuanya bisa sebenarnya ya. Pakai Yobit juga bisa, tapi nyairkan ke rupiahnya itu nanti yang agak susah. Kecuali kalau Anda punya PayPal, ya, Perfect Money gitu ya, itu bisa. PayPal sama Perfect Money itu bank online ya. Dari sana nanti baru dicairkan ke rupiah. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan ke software. Lanjut mungkin, Pak. Oke. Oh iya, sebelum lanjut ke sana mungkin sedikit pembahasan aja ya. Biasanya Bitcoin itu terdiri dari 8 digit gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya ya. BTC. Nah, BTC kok BTS. Ini kayak nama grup band ya. Nah, kalau misalnya seperti ini juga bisa disebut sebagai satu Satoshi, teman-teman. Nah, Satoshi ini orang yang menemukan blockchain ini tadi, Bitcoin. Tapi sampai sekarang belum diketahui sebenarnya dia nama aslinya siapa gitu ya. Anonim ini orangnya ya. Satu Satoshi. Nah, Bitcoin, bit. Nah, ini sebenarnya bit ini teman-teman ya. 1 bit, 2 bit gitu ya. 1 bit, 2 bit. Nah, makanya namanya Bitcoin. Bit. Nah, nanti ada bit, byte, megabyte, kilobyte, terabyte, terambil dari sana. Kalau kita belajar biner nanti juga belajar seperti ini ya. 01010101. Nah, seperti itu. Oke, mungkin belum masuk ke sana, kita bahas software dulu. Kalau software ini dibagi menjadi 2, teman-teman. Ya, yang pertama ada sistem operasi sama aplikasi. Ya. Nah, kalau sistem operasi dibagi menjadi 2 juga. Closed source sama open source. Kalau closed source contohnya apa ya? Windows, Pak. Windows. Yang berbayar ya. MacOS. MacOS. Punyanya Macintosh ya. Nah, kalau open source ini Linux ya. Linux ada banyak, nggak bisa disebutkan satu-satu ya. Mungkin contoh aja apa? Ubuntu, Pak. Ubuntu, terus Kali. Debian, Kali. Ubuntu. Ya, itu sejenis itu ya. Open source. CentOS, waduh banyak nih, nggak bisa disebutkan satu-satu. Saking banyaknya. Bervariasi. Nah, ini gratisan. Nah, terus kalau aplikasi, contohnya MS Word, Excel ya. Word, Excel,
LibreOffice, banyak banget, Google Chrome, Thunderbird, Mozilla Firefox, banyak banget. Oke. Nah, kalau di praktikum mungkin nanti akan diajari perintah dasar Linux full Linux, ya, pakai CLI. Kalau di sini cuma konsepnya. Kalau tidak salah tanggal 26 teman-teman mulai praktikum secara luring ya. Terus yang nggak dapat izin kemarin itu harus mengisi surat izin ya, yang ada di web BAA ya, Anda isi formnya. Nanti diserahkan ke BAA atau Kaprodi. Oke, lanjut ya. Terakhir, brandware. Kalau brandware ini contohnya apa ya? Penggunanya, Pak. Usernya, Pak. User. Nah, ya, penggunanya ya programmer boleh ya, programmer. Programmer kan termasuk pengguna ya. Terus apalagi? Sistem analis, Pak. Analis ya. Admin. Admin ya. Operator. Iya, banyak ya, enggak bisa disebutkan satu-satu. Sudah pinter semua ini dasar-dasar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Kita sambil cross check. Oh, enggak ada yang join lagi ya. Oh, ini ada yang mau tanya. Front panel, NEC, Ethernet. Ya, Ethernet itu LAN tadi ya. Kabel LED power, oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke biner? Insya Allah ada, Pak. Oke. Kenapa kok kita belajar biner? Karena komponen komputer ini hanya tahu bahasa biner ya, 1 dan 0. Nah, itu nanti di convert sama dia jadi bahasa manusia. Biner. Biner itu cuma 1 dan 0 ya. Kalau misalnya Pak Febri punya angka 33 gitu ya, kemudian dirubah jadi biner, caranya gimana gitu ya? Anda buat seperti ini dulu. Ya. Anda buat 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 4, 8, 8 ditambah 8, 16, 16 ditambah 16, 32, 32 tambah 32, 64. Ini sebenarnya lumayan terus teman-teman ya. Tapi saya pakai ini dulu aja. Nah, saya pakai dulu. Oke. Kalau misalnya Pak Febri punya angka 33, maka kita harus mencari ya. Angka berapa yang ditambah berapa gitu ya. Hasilnya 33. Nah, 6 angka berapa sisa kira-kira? 1. Apa? 6 sisa 1. 32 sama 6 1. sisa 1. Apa? Ya? 32 sama 1. 32 sama Wah, 1. 32 sama 1. Tulis begini ya. 1 gini ya. Sisanya ditulis 0, 0, 0 gitu ya. Nah, sebenarnya ini enggak perlu sih sebenarnya. Nah, sebenarnya. Tapi kalau misalnya ditulis juga enggak apa-apa. Berarti binernya ini. Biner dari angka 33 adalah ini. 100001. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, coba lagi ya. Coba lagi. Iya, Pak. Mau angka berapa? 60, Pak. 60. 60 ah? Ya. Oke, 60 ya. Kita coba. Karena untuk mencari 60 ini ditambah berapa gitu ya, agak susah. Kita coba begini dulu. Misalnya 60. Oh, itu kan dekat sama 32 ya. Tulis saja 32 gini. 1. Kemudian 60 dikurangi 32. Dikurangi 32. Berapa nih? 28 ya. Nah, 28 coba dikurangi 16. Ya. Berapa nih?
12 ya? Nah, 12, jelas ini 12. 12 ini 8 ditambah 4. Nah, berarti binernya ini. 111100. Yo, lagi-lagi angka yang agak besar mungkin. 128, Pak. 128 ya. Oke. 128. Berarti kita butuh angka lagi di sebelahnya. 32 ditambah 32, 64. 64 ditambah 64, 128. Nah. Wah, ini gampang. 128. Oh, ada nih. Wes begini berarti. Nah, misalnya ada lagi yang lebih besar gitu ya. 128 kali tambah 128, 256, 256 tambah 256, 512. Kalau Anda perhatikan memori komputer yang RAM tadi, itu kan misalnya 1 giga tuh. 1 giga itu sebenarnya bukan 1000 mega ya, tapi sebenarnya 1024 dari sini loh. Makanya memori ada yang 512 gitu ya ukurannya. Kok enggak 500, Pak? Karena ya dari sini binernya itu. Kalau 2 giga berarti 2000 berapa nih? 48. 2004. Karena jika Anda perhatikan bahwa di sini yang saya lingkari ini bisa dikatakan 1 bit itu tadi. 1 bit. 1 bit nanti jadi byte, dari byte nanti jadi KB gitu ya. Terus mega, giga, tera, dan sebagainya. Oke, gampang ya. Kalau gampang, coba tak kasih beberapa angka gitu ya. Anda yang menjawab, yang bisa dapat poin. Jawabannya Anda taruh di chat ya. Langsung jawabannya berupa biner. Oke, siapa cepat dapat poin. Ya, cepat dan benar. Siap? Siap. Coba angka ini. Ayo, Anda kerjakan. 333 atau 333. Hasilnya langsung di chat ya. Ini saya buka chat. Sorry. Oke. (333) Anda cari binernya. Oke, kita tampung dulu jawabannya ya. Oke, silakan menjawab. Kita tampung. Nanti masih ada lagi soalnya ya. Terus kita bahas. Ketemu jawabannya. Siapa yang benar dapat poin. Loh, ini jawabannya sama ya. Oke. Oh, ini ada yang beda. Oke. Ada yang beda lagi mungkin? Oke, cukup ya saya rasa ya. Kita coba bahas. Oke, kita coba cari 333 itu dekat sama 256 teman-teman ya. Jadi kita kasih 1 begini ya. Jangan sampai yang dikasih 1 ini ya. Tidak boleh kalau terlalu besar ya. Lebih besar dari nilai yang kita cari. Harus di bawahnya ini. Berarti kita kurangi gitu ya. Berapa nih? 3 kurangi 6. 7 ya. 2, 3, 7. 77 ya, benar ya. 77 ini kita kurangi sama 64 ya. Nah, berapa? 13 ya. 13 itu 8 ditambah 4 tambah 1 ya. Nah, iya. Jawabannya 101 ya. 101 00 1101. Kita cross check ya.
101 0011. Ini benar ini Mas Agung Bayu ya. Walaupun di depannya ada 0 tetap betul ya. Karena artinya sama. Mungkin Mas Agung menggunakan berapa bit ini? 1, 2, 3, 4, 5, 10 bit ya. Oke, enggak apa-apa. Mas Agung berarti ya dapat poin. NRP-nya berapa ya? 030 Pak. 030. Oke. Satu lagi. Berapa ya enaknya ya? Coba ini. 600. Anda cari binernya. Ya, 600 Anda cari binernya. Wih, itu cepat sekali tuh siapa? Oke, kita tampung dulu ya. Oke, kita tampung dulu. Siapa tahu ada yang berbeda jawabannya. Oke, saya rasa cukup. Kita cross check ya. 600. 600 ini dekat sama 512 ya teman-teman ya. Ini berarti. Oke. Berapa ini? 88 ya? 88 ya? Pak Febri kalau salah dibetulkan ya? Iya, Pak, 88. Iya, Pak, 88, Pak. Oke, dikurangi 64. Oke, berapa nih? 24 ya? Ya. 24. 24 itu 16 tambah 8 ya? Benar ya? Ya. Berarti jawabannya 100101100. Kita cross check. 100101100. Ini benar nih. Mas Arham. NRP 045. 045. Oke. Oke, kayaknya sudah pintar semua. Sekarang kebalikannya ya, teman-teman. Nah, kebalikannya. Pak Febri punya biner gitu ya. Terus kita convert jadi angka. Nah, contoh ya. Misalnya begini. Nah, kalau misalnya Anda nemu binernya saja, tapi tidak ada petunjuknya, yang atasnya tadi tidak ada, ya Anda tulis ulang gitu ya. Anda tulis ulang. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Oke. Terus kita convert jadi bilangan desimal ya. Berarti ini ada 256 ditambah 128, artinya begitu teman-teman, ada 16 ditambah 16 ditambah 2 ditambah 1. Nah, tinggal Anda jumlahkan saja. Berapa ini? Ini 20. Ini 23 ya. Ini ya. 7 0. Ini ya. 400 ya. 403. Benar ya, teman-teman ya? Oke. Kayak gitu ya. Paham ya? Sekarang study case kalau paham. Gampang ini. Gampang. Cuma ini tak hilangkan gitu ya. Saya nulis random. Ya. Nah, silakan dirubah jadi desimal. Kemudian Anda jawab di sini ya.
Yang ini ya, 1110111. Anda tulis di sini jawabannya. Oh, ini ada yang cepat nih. Sama semua ini ada yang 117. Oke, kayaknya pintar semua, kita bahas saja. Berarti kita tulis petunjuknya dulu gitu ya, biar gampang. Kemudian kita tulis di sini 64 ditambah 32 tambah 16 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Ini 12 ya. 12. Ini 7, 19 ya. Berapa nih? 4. Oke, 119 ya. Oke, kayaknya pintar semua nih. Kita cari yang pertama menjawab, ada Mas Wahyu ya. Oke, Mas Wahyu, good. NRP-nya berapa? 44, Pak. Hah? 44. Oke. 44. Oke. Sepertinya materinya sudah saya sampaikan semua. Saya rasa sudah cukup ya, enggak usah banyak-banyak gitu ya. Mungkin sebelum saya rekap nilainya, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Oke, kalau enggak ada ini saya rekap ya. Untuk nilainya yang dapat poin tadi ya, ada Mas Hasfi, oke, nanti plus 5 untuk tugas satunya gitu ya. Jadi kalau misalnya tugas 1 dapat 80, maka nilainya 85 gitu ya. Saya rubah jadi 85. Terus ada Mas Derajat ya. Terus Mas Rizal, Mas Agung, Mas Arham sama Mas Wahyu, benar ya? Oke. Ada yang belum saya masukkan atau belum saya kasih nilai bonus? Atau salah yang saya sebutkan tadi? Enggak ya? Oke. Oke, saya rasa sudah cukup. Untuk minggu depan sepertinya kita enggak video conference ya. Saya mau nyoba Anda meresum materi gitu ya. Jadi nanti saya share di belajar, ada buku, ada silabus gitu ya. Saya berikan tugas untuk meresum, entah itu individu atau bersama kelompok yang kemarin. Gitu ya. Untuk video ini saya taruh di belajar nanti ya. Untuk ketua jangan lupa memeriksa mahasiswa yang hari ini tidak hadir, kemudian dikirim ke saya. Ini ada 43 partisipan termasuk saya. Sepertinya ada satu yang tidak hadir ya. Iya, Pak. Siapa itu ya? Nah, saya kurang tahu, Pak. Yang izin ke saya itu cuma Dito, Pak. Dia izin telat soalnya. Mungkin ini di screenshot dulu aja. Anda screenshot semua, nanti Anda cocokkan di absensi. Nanti kan ketemu tuh yang nggak hadir siapa. Anda infokan ke saya. Oke, gitu ya. Oke, Pak. Oke. Untuk teman-teman jangan lupa mengisi presensi di belajar ya. Presensi di belajar. Ini yang resume tadi tugasnya per kelompok atau individu, Pak? Belum saya tentukan, itu minggu depan. Tenang. Oke. Siapa? Anda isi presensi dulu aja di belajar. Bisa dibuka nggak ya? Pak, izin bertanya, untuk tantangannya masih bisa mengirim video? Bisa dong. Kemarin ada satu tuh yang bisa. Wes, nggak usah ikut UAS, wes. Ya. Nggak usah ikut. Kalau boleh tahu itu sampai kapan, Pak? Sampai akhir semester, Pak? Iya, sampai akhir semester. Kalau misalnya semuanya bisa gitu ya,
dengan asumsi ndak plagiat ya, ndak nyuntuh punyanya temennya. Nek nyuntuh ya tetap Ini kan kuat. ada yang nganu Pak, laptopnya kurang kuat atau laptopnya error gitu kan. Itu misalkan minjam laptopnya temen tapi nanti dia ngerjakan sendiri tidak apa-apa kan Pak ya? Ndak apa-apa, yang penting bisa dia. Berarti Iya, Pak. untuk Soalnya ada tantangannya yang tinggal ikut UTS saja Pak ya? Ya, untuk UASnya nanti tetap absen sih, absen aja. Tapi sudah dapat nilai 80 lah minimal, 80 itu A. Tapi tergantung nilai UTS sama tugasnya ya. Siap Pak. Kemarin Terima UAS kasih. berapa? 40. Ini ya, presensi pertemuan 2. Silakan diisi maksimal hari ini jam 23.55. Yang belum ngisi, oh banyak ya wih, nanti aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi mungkin sebelum saya akhiri? Anu Pak, sneak peek buat itunya Pak, praktikum hari Senin Pak, kan ada itu Pak. Praktikum kalau nggak salah. Praktikum sistem operasi tanggal 26 itu nanti dapat modul luring toh. Biasanya kalau luring ISO-nya dikasih dari sono. Di komputer itu sudah ada sebenarnya. Tinggal ngikuti modul aja. Kalau praktikum itu pertemuannya ada 8. Kalau kita kan 14 tuh. Jadi awalnya 4 pertemuan, setelah itu UTS. UTS di situ namanya responsi teman-teman, responsi 1. Terus 4 pertemuan lagi, nanti ada UAS atau responsi 2. Nah, untuk nilainya biasanya dilihat dari tugas, keaktifan, sama apa itu satunya, saya lupa. Nah, yang ngajar asisten saya nanti. Nah, jadi yang ngajar bukan saya. Oke, ada lagi mungkin? Pak Febri. Berarti apa namanya tantangannya itu harus pakai GUI ya Pak ya? Pakai GUI karena harus merubah logo ya, merubah tampilan halaman home. Ya. Kalau berarti bahasa, ya. Maksudnya menunjukkan bagaimana cara Anda remastering itu ditunjukkan secara lisan sama apa namanya virtual box-nya gitu Pak? Atau Anda buatkan tutorial aja di YouTube gitu ya. Anda kan bisa dapat earning juga dari YouTube kan lumayan, membantu sesama juga. Siapa tahu nanti ada yang browsing-browsing gitu lihat YouTube Anda. Ya win-win solution lah ya. Siapa? Anda tunjukkan ke saya ya kasih. gak apa-apa gitu ya. Terserah. Ada 2 opsi. Berarti kalau ditujukan ke Pak Febri itu diketik? Ya, cara-caranya. Siapa? Ada lagi mungkin? Katanya kemarin ketentuannya harus video, Pak. Kata panjenengan. Berarti mengirim cuma teks ke Bapak boleh apa harus video, Pak? Harus live ditunjukkan ke saya. Ke ruangan saya gitu loh. Wah, oke, siap, Pak. Paling enak ya di YouTube aja ya kan. Kemarin yang sudah enggak saya sebutkan namanya, takutnya teman-temannya nanti kopas gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Oke, kalau enggak ada, terima kasih atas kehadirannya. Ingat jangan lupa ngisi presensi karena kemarin teman-teman sudah berkomitmen bahwa nilai kehadiran itu 10% ya, kalau enggak salah. Jadi wajib mengisi presensi dan wajib mengikuti video conference. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup, itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu
minggu depan atau 2 minggu lagi gitu ya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi teman-teman, boleh meninggalkan ruangan. Iya. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Halo, Rek, halo. Halo guys. Lagi. Share link Gimit.